Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Alfa Cipta Komputindo dengan metode PDCA atau disebut Plan Do Check Action. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. PT Alfa Cipta Komputindo telah menjadi salah satu penyedia perangkat keras atau perangkat lunak TI dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Segmen pasar PT Alfa Cipta Komputindo memiliki perbankan, asuransi, pertambangan, pendidikan, manufaktur, telekomunikasi, dan perusahaan konsultan. Sebagian besar kegiatan kami adalah pengadaan berbasis proyek, penyediaan perangkat keras, dan perangkat lunak, perancangan arsitektur jaringan, instalasi atau pengujian dan pemeliharaan. Berdasarkan sudut pandang kemanusiaan dan ekonomi, pencegahan kecelakaan kerja merupakan hal yang harus ditangani secara serius oleh perusahaan, organisasi, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Nah, untuk itu PT Alfa Cipta Komputindo, divisi fabrikasi memiliki wadah khusus untuk menangani masalah kecelakaan kerja, yaitu disebut divisi K3LH atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup. Nah, divisi K3LH ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya di lingkungan industri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT Alfa Cipta Komputindo saat ini. Yang kedua, bagaimana implementasi K3 di PT Alfa Cipta Komputindo dengan menggunakan metode Plan Do Check Action. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dominan masalah K3 di PT Alfa Cipta Komputindo. Yang kedua, mengusulkan rencana perbaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Alfa Cipta Komputindo untuk mengurangi masalah K3, yaitu seperti kondisi tidak aman atau unsafe condition. Selanjutnya, tindakan tidak aman atau unsafe age, dan kondisi dari keduanya atau combinate yang terjadi secara terstruktur. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya dilaksanakan di PT Alfa Cipta Komputindo. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan mengamati penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja kecelakaan pada PT Alfa Cipta Komputindo. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan di PT Alfa Cipta Komputindo. Nah, selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini. Nah, bab 2 mengenai landasan teori yang berisi penjelasan tentang teori-teori dan digunakan untuk mengelola data yang ada dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi di dalam penelitian. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, desain penelitian, dan lokasi waktu penelitian, dan dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya yaitu bab 4, analisis data dan pembahasan. Bab ini membahas gambaran umum objek atau data penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang didasarkan temuan penelitian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, serta pemeliharaan terhadap kebijakan K3 untuk mengendalian risiko yang berkaitan dengan kerja berguna untuk terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
yaitu keefisienan dan keamanan lingkungan tempat kerja pada perusahaan dapat terorganisir terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja akan menjadi efektif, aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Hal ini dapat ditinjau dari penerapan SMK 3 di perusahaan. Nah, selain itu tujuan dari SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu untuk meminimalisir tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada lingkungan tempat kerja. Nah, selanjutnya yaitu elemen dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, persyaratan umum. Yang kedua, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Yang kelima, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Yang keenam, tujuan program-program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh, penerapan dan operasi. Yang kedelapan, sumber daya peran, tanggung jawab, fungsi, dan wewenang. Dan yang terakhir yaitu kompetensi, pelatihan, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama penetapan kebijakan K3, yang kedua perencanaan K3, yang ketiga atau terakhir pelaksanaan rencana K3. Nah, penerapan kebijakan K3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja atau buruh. Selanjutnya, perencanaan K3. Perencanaan K3 yaitu perusahaan harus merencanakan untuk memenuhi kebijakan, sasaran, dan tujuan K3 yang telah ditetapkan yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3. Yang terakhir yaitu pelaksanaan rencana K3 adalah bagaimana Yang terakhir yaitu pelaksanaan rencana K3. Agar penerapan berjalan secara efektif, maka perusahaan harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung untuk mencapai kebijakan tujuan dan sasaran K3. Selanjutnya yaitu pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja meliputi upaya untuk melindungi pekerja dari luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, keselamatan adalah kondisi yang bebas dari resiko kecelakaan atau kerusakan dengan resiko yang relatif sangat kecil di bawah tingkat tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian dari kesehatan kerja. Kesehatan kerja senantiasa digambarkan sebagai sesuatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, yang melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaan. Kesehatan kerja merupakan hal yang sangat diterapkan oleh semua pekerja, baik selama bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi. Selanjutnya yaitu metode Plan Do Check Action. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah menetapkan kebijakan, disusun rencana penerapan sistem manajemen berdasarkan potensi bahaya atau resiko yang ada dalam kegiatan perusahaan. Identifikasi bahaya. Selanjutnya yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja. Selanjutnya yaitu perencanaan K3. Perencanaan harus merencanakan untuk memenuhi kebijakan, sasaran dan tujuan K3 yang telah ditetapkan
yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3. Yang terakhir, pelaksanaan rencana K3. Agar penerapan berjalan secara efektif, maka perusahaan harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran K3. Selanjutnya yaitu pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja meliputi upaya untuk melindungi pekerja dari luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Keselamatan adalah kondisi yang bebas dari resiko kecelakaan atau kerusakan dengan resiko yang relatif sangat kecil di bawah tingkat tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian dari kesehatan kerja. Kesehatan kerja senantiasa digambarkan sebagai suatu bentuk kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, atau melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaan. Kesehatan kerja merupakan hal yang sangat diharapkan oleh semua pekerja baik selama bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi. Selanjutnya yaitu metode PDCA atau Plan Do Check Action, yaitu perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, do penerapan dan operasional sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, cek pengukuran dan pemantauan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir yaitu action tinjauan manajemen sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tahap plan yaitu menentukan tema, mencari penyebab masalah, dan menentukan penyebab paling berpengaruh atau dominan. Data yang diperoleh merupakan data kecelakaan kerja dari tahun 2020 sampai 2021 dan data hasil pengamatan hasil pemantauan Job Safety Analysis atau JSA periode 1 sampai 31 Desember 2021. Langkah-langkahnya yaitu penentuan tema. Yang kedua, mencari penyebab masalah. Dan yang terakhir, mencari penyebab dominan. Nah, dari hasil data pengumpulan ini yang didapatkan, peneliti mengambil kesimpulan faktor penyebab tingkat kecelakaan kerja dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dan data pengamatan Job Safety Analysis periode 1 Desember 2014 sampai 31 Desember 2020. Nah, kemudian setelah faktor penyebab tingkat kecelakaan ditentukan, barulah peneliti menentukan tema yang selanjutnya diuraikan lagi berdasarkan kategorinya. Dalam pengambilan data diperlukan uji kecukupan data agar data dapat diolah lebih representatif. Yang kedua yaitu mencari penyebab masalah. Langkah pertama, data wawancara dan hasil diskusi. Untuk mencari penyebab masalah kecelakaan kerja, maka dalam hal ini melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan diskusi terhadap karyawan di PT Alpha Cipta Komputindo. Nah, selanjutnya langkah kedua, diagram sebab akibat. Untuk mencari unsur-unsur penyebab dari penggunaan APD atau alat pelindung diri yang tidak lengkap, digunakan pendekatan analisa sebab akibat atau diagram tulang ikan atau fishbone. Analisis sebab akibat ini akan berguna dan mencari akar penyebab dari kecelakaan ini terjadi dalam membantu pengambilan keputusan untuk usulan perbaikan yang akan dilakukan dengan 5W dan 2H. Nah, 5W dan 2H ini yaitu why, what, where, when, who, how. Nah, terus selanjutnya mencari penyebab dominan. Untuk penentuan penyebab dominan penggunaan APD tidak lengkap digunakan pendekatan metode nominal group teknik yang dilakukan dengan cara pemberian poin atau nilai-nilai terhadap faktor yang berpengaruh sehingga didapat jumlah nilai tertinggi yang merupakan penyebab dominan paling berpengaruh terhadap APD yang tidak lengkap. Langkah selanjutnya yaitu melakukan atau do. Perbaikan yang dilakukan pada penyebab yang paling berpengaruh yaitu faktor manusia dan faktor metode dengan menjawab pertanyaan what, why, how, when, where, dan how much. Yaitu
Yang pertama, mengapa faktor tersebut perlu diperbaiki? Kalau what, apa wujud perbaikannya? Where, di mana pelaksanaan perbaikannya? Kapan percobaan dilakukan? Who, siapa saja yang terlibat? Bagaimanakah caranya? Langkah selanjutnya yaitu melakukan usulan perbaikan. Pelaksanaan usulan perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini hanyalah faktor metode dan faktor manusia. Selanjutnya yaitu mengecek, merupakan evaluasi dampak yang ditimbulkan sebelum dan setelah penerapan usulan perbaikan. Dampaknya dapat berupa dampak negatif ataupun positif. Yang terakhir yaitu bertindak atau action, pengajuan usulan standarisasi dan perbaharuan prosedur kerja yang dilakukan berdasarkan evaluasi. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Jakarta Pusat, tepatnya di PT Alpha Cipta Komputindo yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Selanjutnya jenis dan variabilisasi data. Yang pertama, jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dikarenakan pada penelitian ini menggunakan sejumlah data yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada perusahaan tersebut. Selanjutnya saya mencoba untuk memecahkan masalah yang ada agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua, pada penelitian ini variabel dependennya adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan variabel independennya yaitu tingkat penurunan kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada dua jenis data yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap karyawan di perusahaan PT Alpha Cipta Komputindo. Nah, objek dari pengumpulan data primer ini saya dapatkan dari karyawan, staf di PT Alpha Cipta Komputindo. Selain itu, pengumpulan data dengan metode study literatur adalah suatu metode dalam mengambil keputusan dan pengumpulan data berdasarkan jurnal, buku-buku, atau bahan-bahan dan media internet dari berbagai sumber yang terpercaya, serta data teknis di lapangan dalam memberikan gambaran secara umum maupun khusus mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu saya menggunakan data sekunder, adalah data yang diperoleh dari peneliti, yaitu dari sumber yang sudah ada, seperti website resmi PT Alpha Cipta Komputindo, dan jurnal-jurnal lainnya. Selanjutnya yaitu tahap observasi. Dalam tahap observasi, penulis melakukan observasi di perusahaan tersebut dengan melakukan pengamatan secara langsung atau dengan wawancara, maka permasalahan akan lebih mudah ditemukan. Selain itu, saya melakukan observasi pengamatan secara langsung. Penulis juga melakukan observasi melalui buku dan internet untuk mendukung hasil pengamatan dari observasi lapangan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pada tahapan ini, masalah-masalah yang terjadi pada objek penelitian digali lebih dalam sehingga perumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai penelitian ini bisa ditentukan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Alpha Cipta Komputindo berdasarkan metode Plan do Check Action atau disebut dengan PDCA. Nah, selanjutnya yaitu studi pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, saya Selanjutnya yaitu studi pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Nah, di dalam penelitian ini, saya mereferensikan beberapa jurnal ilmiah yang mengangkat masalah sistem manajemen dan keselamatan kerja suatu perusahaan dengan metode PDCA. Nah, yang kedua yaitu kemajuan teknologi informasi, membantu mempermudah dalam pencarian data akses internet menjadi salah satu metode yang digunakan penulis untuk
mendapatkan data tambahan, dan juga untuk memperoleh data pembanding terhadap objek penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada dua jenis data yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap karyawan di perusahaan PT Alpha Cipta Kaputindo. Nah, objek dari pengumpulan data primer ini saya dapatkan dari karyawan, staf di PT Alpha Cipta Kaputindo. Selain itu, pengumpulan data dengan metode studi literatur adalah suatu metode dalam mengambil keputusan dan pengumpulan data berdasarkan jurnal, buku-buku, atau bahan-bahan dan media internet dari berbagai sumber yang terpercaya, serta data teknis di lapangan dalam memberikan gambaran secara umum maupun khusus mengenai sistem manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu saya menggunakan data sekunder, adalah data yang diperoleh dari peneliti, yaitu dari sumber yang sudah ada, seperti website resmi PT Alpha Cipta Kaputindo, dan jurnal-jurnal lainnya. Nah, berikutnya yaitu skala penilaian. Selanjutnya yaitu skala penilaian. Berikut adalah tabel tingkat penerapan kebijakan. Yang pertama yaitu skor 3 dengan uraian tingkat penerapan kebijakan memuaskan, persentase 85% sampai 100%, memiliki keterangan sangat baik. Dengan skor 2, tingkat penerapan kebijakan baik, persentase 60 sampai 84%, keterangan cukup baik. Skor yang terakhir yaitu 1, uraian tingkat penerapan kebijakan kurang, dengan presentase 0% sampai 59%, dengan memiliki keterangan cukup baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan skor dari 3 sampai 1. Nilai 3 akan diberikan jika semua standar yang ada diterapkan dengan sangat baik, tanpa terkecuali. Nilai 2 akan diberikan jika sudah menerapkan standar, namun masih ada kekurangan dalam penerapannya. Nilai 1 akan diberikan jika hanya sedikit saja bagian dari standar yang diterapkan. Setelah dilakukan penilaian, akan dilakukan perhitungan persentase untuk mengetahui seberapa besar tahapan yang telah dilakukan dengan tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pertama, perencanaan atau plan dengan langkah penentuan tema. Berikut adalah tabel data kecelakaan kerja periode 2020 sampai dengan periode 2021. Tahun 2019, jumlah jam kerja 91.200. Penyebab kecelakaan kerjanya yaitu ada 3, diantaranya kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, atau kombinasi. Kondisi tidak aman dengan total 4, tindakan tidak aman 5, kombinasi 0, dan total keseluruhan yaitu 9. Di tahun 2020 dengan jumlah jam kerja 86.880, memiliki kondisi yang tidak aman dengan 4 buah, dengan jumlah 4, tindakan tidak aman dengan jumlah 3, kombinasi 0, dan memiliki total 7. Selanjutnya di tahun 2021, jumlah jam kerja yaitu 66.720, dengan memiliki penyebab kecelakaan kerja kondisi tidak aman dengan jumlah 5, tindakan tidak aman 1, kombinasi 0, maka memiliki total 6. Total keseluruhan jumlah jam kerja yaitu 244.800. Total keseluruhan kondisi tidak aman yaitu 13, tindakan tidak aman yaitu 9, dan kombinasi 0. Total keseluruhan dari kasus yaitu 22. Nah, selanjutnya yaitu tabel data hasil pengamatan job safety analysis
per 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, dengan jumlah pengamatan dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, itu memiliki jumlah pengamatan keseluruhan 736, tindakan tidak aman 100, kondisi tidak aman keseluruhannya yaitu 123, kombinasi yaitu 7. Nah, selanjutnya yaitu penentuan tema dengan gambar diagram Pareto untuk data pengamatan. Nah, berikut adalah diagram Paretonya. Selanjutnya yaitu tabel data pembuatan diagram Pareto kategori unsafe condition. Kondisi tidak aman yang pertama yaitu APD tidak lengkap atau alat pelindung diri. Memiliki data 66, persentase 53,66%, memiliki kumulatif 53,66%. Yang kedua, temperatur ekstrim, memiliki data 26, persentase 21,14%, dan memiliki kumulatif 74,80%. Yang ketiga, tidak bersih, memiliki data 24, persentase 19,51%, memiliki kumulatif 94,31%, dan yang terakhir, lain-lain, memiliki data 7, persentase 5,69%, memiliki kumulatif 100%. Total keseluruhan dari jumlah data yaitu 123, total keseluruhan dari persentase yaitu 100. Nah, selanjutnya yaitu mencari penyebab masalah. Nah, di sini saya mencari penyebab masalahnya itu dengan melakukan wawancara dan hasil diskusi. Berikut adalah tabel penyebab penggunaan alat pelindung diri tidak lengkap. Yang pertama faktornya itu adalah manusia. Nah, subfaktornya lalai, kurang disiplin, tidak ada saksi yang mengikat, tidak mengetahui potensi bahaya atas pekerjaannya. Selanjutnya pengawas lini gagal untuk memperingati, dan yang terakhir kurangnya kepedulian. Yang kedua yaitu metode. Penggunaan APD yang salah, tidak mengikuti prosedur atas penggunaan APD. Yang ketiga pemantauan terhadap penggunaan APD kurang. Dan yang terakhir tidak adanya data atau absensi terhadap penggunaan APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya faktor utamanya yaitu sarana. Subfaktornya yang pertama APD rusak atau tidak layak pakai. Yang kedua kurangnya perawatan alat pelindung diri. Yang ketiga, perawatan alat pelindung diri diserahkan ke masing-masing karyawan. Dan yang terakhir, tidak adanya jadwal perawatan alat pelindung diri. Nah, faktor utama yang keempat yaitu adalah material. Faktornya diantaranya penggunaan bahan baku APD tidak sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Yang kedua, dapat menimbulkan infeksi atau iritasi pada kulit. Dan yang terakhir, bahan baku alat pelindung diri kurang berkualitas. Faktor utama terakhir yaitu lingkungan. Subfaktornya diantaranya suhu ekstrim atau panas. Yang kedua, kurangnya pendingin ruangan yaitu AC. Yang ketiga, sirkulasi di dalam ruangan tidak lancar. Dan yang terakhir, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, mencari penyebab masalah, saya menggunakan diagram sebab akibat. Alat pelindung diri tidak lengkap. Berikut adalah gambar diagramnya. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu mencari penyebab masalah. Nah, dengan penentuan penyebab dominan penggunaan APD atau alat pelindung diri tidak lengkap. Berikut gambar tabel penyebab dominan penggunaan APD tidak lengkap melalui metode NGT. Nah, metode NGT ini adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide-ide dari setiap peserta kemudian memberikan voting atau ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih
Nah, ide yang dipilih adalah yang paling banyak skornya. Faktor penyebabnya yang pertama manusia, pemberian nilai oleh ahli dan staf K3 PT Alpha Komputindo, yaitu memiliki nilai dari 1 hingga 4. Yang pertama, manusia memiliki nilai 4, yang kedua 5, yang ketiga 5, dan yang terakhir 5, dengan jumlah nilai keseluruhan yaitu 19. Memiliki keterangan ranking 1. Yang kedua yaitu faktor penyebabnya sarana. Memiliki nilai yang pertama 2, yang kedua 2, yang ketiga 3, dan yang terakhir atau yang keempat 2, dengan jumlah nilai keseluruhan yaitu 9. Memiliki keterangan ranking 4. Selanjutnya, faktor penyebab yang ketiga yaitu metode. Yang pertama 5, yang kedua 3, yang ketiga 4, dan yang terakhir yaitu 4, memiliki dengan jumlah nilai 16, keterangan ranking 2. Selanjutnya yaitu material. Yang pertama 1, yang kedua 1, yang ketiga 1, dan yang keempat 1, dengan jumlah nilai yaitu 14. Memiliki keterangan ranking 5. Yang terakhir yaitu lingkungan. Yang pertama 3, yang kedua 4, yang ketiga 2, dan yang keempat 3. Nah, selanjutnya yaitu tabel data pembuatan diagram Pareto penyebab dominan penggunaan alat pelindung diri tidak lengkap. Nah, yang pertama, faktor penyebabnya yaitu manusia, memiliki jumlah nilai 19 dengan persentase 31,67%, memiliki kumulatif sama dengan persentase. Faktor penyebab yang kedua yaitu metode dengan jumlah nilai 16, memiliki persentase 26,67%, dengan kumulatif 58,34%. Yang ketiga yaitu lingkungan dengan jumlah nilai 12, memiliki persentase 20%, memiliki kumulatif 78,34%. Yang keempat yaitu sarana dengan jumlah nilai 9, memiliki persentase 15, memiliki kumulatif 93,34%. Yang terakhir yaitu material dengan jumlah nilai 4, memiliki persentase 6,67, dan memiliki nilai kumulatif yaitu 100%. Total keseluruhan dari faktor penyebab dengan jumlah nilai yaitu 60, total keseluruhan persentase yaitu 100. Nah, selanjutnya yaitu gambar tabel usulan rencana perbaikan. Faktor yang pertama yaitu lingkungan, bisa dari sirkulasi udara dalam ruangan tidak lancar. Why? Agar sirkulasi di dalam ruangan menjadi lancar. What? Rekonstruksi ulang saluran dalam ruangan. Where? Tempatnya itu dilaksanakan produksi. When? Setiap proses produksi. Who? Siapa yang melakukan, yaitu divisi K3. How? Bagaimana? Dengan cara membuat atau memperbaharui saluran udara sesuai dengan standar kesehatan dengan cara konsultasi dengan ahli konstruksi bangunan untuk mendesain saluran udara yang baik. How much? Yaitu 80%. Selanjutnya yaitu sarana atau mesin, meliputi APD rusak atau tidak layak pakai. Agar perlengkapan APD lebih terawat, what? Dibuat jadwal perawatan. Where? PT Alpha Cipta Komputindo. When? Setiap proses produksi. Who? Divisi K3. How? Bagaimana divisi K3 menunjuk 1 atau 2 orang khusus untuk mengecek dan melakukan perawatan perlengkapan alat pelindung diri tiap karyawan dengan cara mencatat dan melaporkan jika terdapat APD rusak
atau tidak layak pakai kepada atasan atau divisi K3. Dengan how much, yaitu 80%. Selanjutnya yaitu material, meliputi penggunaan APD dapat menimbulkan alergi atau iritasi pada penggunaannya. Why? Dapat menimbulkan alergi atau iritasi pada kulit. What? Rekayasa sintesis terhadap bahan baku APD. Where? Pabrik pembuatan alat pelindung diri. When? Manajemen perusahaan. Who? Divisi K3. How? Melakukan pemesanan perlengkapan alat pelindung diri dengan bahan baku yang berkualitas dan menimbulkan iritasi atau alergi pada penggunanya. Dengan memiliki nilai how much yaitu 80%. Selanjutnya yaitu sarana atau mesin, meliputi APD rusak atau tidak layak pakai. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Ini sama ya, seperti slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu melakukan usulan perbaikan atau do. Nah, tabel usulan perbaikan ini sama dengan tabel di slide sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Pelaksanaan usulan perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hanya faktor metode dan manusia sesuai dengan apa yang diusulkan dalam tabel di slide sebelumnya. Di antaranya yaitu identifikasi potensi bahaya penyebab kecelakaan kerja, dilakukan dengan cara melakukan observasi atau inspeksi langsung di lapangan atau tempat di mana suatu produksi akan dijalankan. Yang kedua, membuat absensi penggunaan alat pelindung diri. Hal ini digunakan dengan membuat absensi bagi tiap karyawan yang sudah melakukan alat pelindung diri, yang sudah menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya, yaitu dengan cara menceklis pada mesin absensi karyawan yang sudah mengenakan perlengkapan alat pelindung diri dengan lengkap, dan melakukan uji coba dilaksanakan selama 4 minggu, dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 29 Januari 2020. Nah, selanjutnya yaitu mengecek atau cek. Langkah pertama, mengevaluasi perbaikan. Berikut adalah tabel data pengamatan hasil monitoring job safety analysis atau disebut dengan JSA dari tanggal 2 Januari sampai 2 Januari, dimulai dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020. Total S atau APD yang rusak yaitu 41, total T atau total letak benda yang buruk yaitu 27, total E atau suhu ekstrim yaitu 25, dan lain-lain 0, dengan total combinate 0. Nah, berikut adalah gambar grafik perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan. Nah, selanjutnya yaitu grafik perbandingan target dan hasil perbaikan. Seri 1 dengan persentase 80%. Seri 1 aktual 62,12%. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan atau action. Dengan langkah pertama, standarisasi. Usulan standarisasi dan pembaharuan prosedur kerja yang dilaksanakan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama, prosedur kerja untuk absensi penggunaan APD atau usulan perbaikan ini dimasukkan dalam prosedur kerja K3 di PT Alpa Cipta Komputindo sebagai berikut, yaitu menyiapkan perlengkapan alat pelindung diri yang akan digunakan seperti kacamata pelindung, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, masker, dan sepatu pengaman sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya, memeriksa dan meneliti apakah perlengkapan APD yang akan digunakan dalam keadaan layak pakai. Selanjutnya, menghindari pemakaian APD yang kurang baik atau tidak memadai. Memberitahukan kepada atasan atau staf K3 jika perlengkapan APD yang rusak atau sudah tidak layak pakai, dan mintalah dengan yang baru. Selanjutnya yaitu mengisi absensi penggunaan APD jika sudah mengenakan perlengkapan APD dengan lengkap. Yang kedua yaitu identifikasi bahaya dan risiko penyebab kecelakaan kerja. Langkah-langkahnya meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan sehubungan dengan dilakukannya inspeksi awal terhadap lingkungan kerja fisik di lapangan atau produksi tersebut. Yang kedua yaitu membentuk tim khusus yang terdiri dari orang-orang yang ahli atau berpengalaman dalam bidang K3 untuk melaksanakan identifikasi potensi berbahaya penyebab kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu identifikasi semua potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja di lapangan atau produksi yang akan dilakukan. Yang terakhir, mencatat semua hasilnya secara lengkap dan mudah dimengerti oleh semua karyawan yang terlibat di dalam proses produksi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis data. Berikut adalah beberapa tahapan dalam analisis data. Yang pertama, plan atau rencana. Perencanaan yaitu melibatkan penentuan batasan, penentuan kebutuhan data, bagaimana cara pengelolaan data serta memikirkan analisis ke depan dan mencari alternatif. Yang kedua yaitu do atau tindakan, pelaksanaan rencana dan memeriksa pelaksanaan. Check atau periksa yaitu memantau dan menilai hasil perubahan atau pelaksanaan dari rencana. Yang terakhir yaitu action atau reaksi, menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan dan pemilihan alternatif terbaik untuk diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.